Hai Coffee People, balik lagi bersama kami di Coffee Indonesia. Pagi-pagi. Ngopi-ngopi. Di hari weekend yang spesial ini, kita akan menemani pagi hari kalian semua sambil menjalankan aktivitas dimanapun kalian berada. Buat Coffee People yang berada di Jawa Timur, kali ini kita akan membahas tentang kuliner yang ada di Jawa Timur. Mungkin tidak asing buat kalian. Wah, spill dong Ki, kita mau bahas daerah apa aja sih? Yang pertama ada Surabaya, yang kedua ada Madura, yang ketiga ada Lamongan, dan yang terakhir ada Blitar. Langsung aja nih ya, kita masuk ke kuliner yang pertama. Kayaknya selain ngopi, pagi-pagi paling enak kalau sarapan makan makanan yang berkuah nih, Coffee People. Mimin mau kasih tahu nih, salah satu hidangan berkuah yang terkenal di kota Surabaya. Yap, rawon setan Surabaya adalah hidangan khas dari Surabaya yang terkenal dengan tingkat kepedasannya yang ekstrim. Rawon ini memiliki tampilan yang menggugah selera nih, Coffee People. Kuah yang pekat dan berwarna coklat gelap bener-bener bikin ngiler. Rawon ini dibuat dari campuran bumbu rempah khas Jawa Timur seperti keluak, lengkuas, jahe, kencur, serai, dan juga daun salam. Dalam proses pembuatannya, cabai rawit merah digunakan secara berlimpah, memberikan rasa pedas yang sangat kuat dan juga menggigit. Rasanya bisa membuat lidah terbakar, namun diimbangi dengan kelezatan rempah-rempah dan cita rasa khas rawon yang kaya. Untuk sobat people yang gak suka pedas, sobat people gak perlu khawatir karena rawon dan sambalnya dibuat terpisah. Dalam hidangan rawon setan Surabaya, daging sapi menjadi bahan utama yang digunakan. Daging sapi direbus dalam kuah rawon yang kaya rempah, membuatnya menjadi empuk dan lezat. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih, tauge, irisan mentimun, dan bawang goreng sebagai pelengkap. Coffee People juga bisa menambahkan telur asin dan empal daging agar rasanya makin nendang. Untuk bisa menikmati rawon setan ini, Coffee People bisa langsung mampir ke Jalan Embong Malang, Kota Surabaya. Untuk per porsinya dibanderol mulai dari harga Rp30.000. Bahas soal kuliner Jawa Timur, rasanya kurang afdol kalau Mimin ngelewatin salah satu hidangan favorit Mimin, yaitu bebek goreng khas Madura. Kalau ngebahas soal dunia bebek goreng, Mimin ada nih rekomendasi bebek goreng paling enak se-Indonesia, yaitu bebek Sinjai Madura. Siapa sih yang nggak tahu sama bebek Sinjai? Kuliner ini terkenal karena memadukan cita rasa yang kaya dan unik, dengan bahan utama berupa daging bebek yang diolah dengan sangat sempurna, hingga menghasilkan rasa yang enaknya di luar nalar. Proses pembuatan bebek Sinjai Madura dimulai dengan pemilihan bebek berkualitas yang masih segar. Bebek kemudian dibersihkan dan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti paha, sayap, dan dada. Setelah itu, daging bebek direndam dalam bumbu rempah-rempah yang khas, termasuk kunyit, bawang putih, bawang merah, serai, jahe, dan rempah lainnya. Rendaman ini memberikan cita rasa yang khas dan membuat daging bebek terlihat lebih lezat. Setelah direndam dalam bumbu, daging bebek Sinjai Madura kemudian dimasak dengan digoreng dalam minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Tampilannya terlihat renyah di luar, namun juga empuk di bagian dalamnya. Proses penggorengannya membuat kulit bebek terlihat crispy dan mengunci kelembapan di dalam dagingnya. Rasa asin dan gurih bebek Sinjai ditambah dengan perpaduan sambal pencitnya yang super segar serta nasi putih yang hangat membuat kita lupa sama yang namanya kolesterol. Untuk pemesanannya, Coffee People harus bersabar ya, karena antriannya panjang. Harus pakai nomor antrian. Buat Coffee People yang mau mencicipi gurihnya bebek Sinjai, Coffee People bisa langsung datang ke Kabupaten Bangkalan, Kepulauan Madura. Untuk harga bebek Sinjai dan juga nasi, Coffee People cukup membayar Rp30.000 saja.
Nasi boran atau nasi buron nih? Nasi boran atau sego boran Mbak Ita Lamongan adalah hidangan khas dari Lamongan, Jawa Timur. Hidangan ini terkenal karena menggabungkan nasi yang gurih dan bumbu yang khas dengan berbagai jenis lauk pauk yang lezat. Nasi boran Lamongan umumnya terdiri dari nasi putih yang telah dimasak dengan bumbu dan rempah-rempah yang khusus, memberikan perpaduan rasa asin, manis, dan gurih yang balance. Nasi ini kemudian diaduk atau dicampur dengan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, garam, gula, dan rempah-rempah lainnya. Bumbu ini memberikan nasi boran Lamongan rasa yang gurih, sedikit pedas, dan harum. Selain nasi yang lezat, nasi boran Lamongan juga disajikan dengan berbagai jenis lauk pauk yang beragam. Beberapa lauk pauk yang biasanya disajikan adalah ayam goreng, sate ayam, telur dadar, tempe goreng, tahu goreng, dan pelengkap seperti lalapan mentimun dan tomat. Satu piring nasi boran berisi berbagai jenis sayur dan lauk pauk nih Coffee People. Ada urap-urap, sambal boranan, kemudian peyek, dan yang terakhir, Coffee People bebas milih lauk pauk yang diinginkan. Buat Coffee People yang tertarik sama nasi boran Lamongan, Coffee People bisa langsung datang ke alun-alun kota Lamongan. Untuk harganya, mulai dari 15 ribuan aja. Yuk, buruan mampir. Warung Mak Ti Blitar adalah salah satu warung makan yang terkenal di kota Blitar, Jawa Timur. Warung ini mengambil konsep all you can eat dan menjadi tujuan favorit bagi penduduk lokal dan wisatawan yang ingin kulineran, menikmati beragam hidangan rumahan khas Jawa Timuran dengan cita rasa otentik. Warung makan Mak Ti Blitar memiliki suasana yang sederhana dan juga nyaman, dipadukan dengan desain warung makan ala-ala rumahan. Warung ini berbentuk bangunan beratap seng dan juga bambu dengan meja dan kursi kayu yang sederhana. Meskipun sederhana, warung ini memberikan nuansa keakraban yang membuat para pelanggan merasa seperti rumah sendiri. Definisi sederhana tapi mesra. Menu yang ditawarkan di warung Mak Ti Blitar meliputi hidangan khas Jawa Timur dengan fokus pada masakan ikan sungai atau ikan air tawar yang beragam jenisnya. Ada ikan wader, ikan bader, ikan jedil, dan ikan kutuk. Selain itu, ada juga menu seperti ayam goreng, sayur lodeh, dan masih banyak lainnya. Mimin jamin, Coffee People bahkan pusing milih menu yang beragam jenisnya. Konsep yang diterapkan di warung Mak Ti Blitar ini seperti all you can eat nih Coffee People. Coffee People akan dipersilahkan untuk memilih dan mengambil lauk pauk serta nasi sepuasnya. Buat Coffee People yang mau makan di warung Mak Ti, hanya perlu membayar Rp15.000 untuk satu porsi. Bahkan boleh nambah 2-3 kali tanpa biaya tambahan. Cocok nih untuk Coffee People yang suka makan porsi brutal. Untuk lokasinya ada di Jalan Mawar, Kota Blitar, Jawa Timur. Biasanya nih, kalau sudah makan makanan yang berat-berat, Mimin selalu cari makanan ringan atau jajanan tradisional untuk pencuci mulut. Mimin bakal ajak Coffee People balik lagi ke Surabaya untuk menikmati jajanan roti cakwe. Cakwe adalah sejenis roti goreng yang memiliki teksturnya di luar dan lembut di bagian dalam. Hidangan cakwe menjadi cemilan favorit bagi warga Surabaya dikala perut sudah kenyang tapi masih pengen makan atau sekedar untuk teman ngopi. Rasa rotinya yang gurih asin selalu berhasil bikin ketagihan. Salah satu toko roti favorit Mimin adalah Cakwe Penele Surabaya. Cakwe Penele Surabaya adalah sebuah toko makanan gorengan yang terkenal di Pasar Atom, sebuah pusat perbelanjaan terkenal di Surabaya. Cakwe dibuat dengan adonan tepung terigu, air, ragi, gula, dan sedikit garam, serta bumbu khusus. Adonan tersebut diuleni hingga elastis dan mengembang. Setelah itu, adonan dibiarkan mengembang selama beberapa waktu, sehingga menghasilkan cakwe yang lebih besar dan empuk saat digoreng. Setelah adonan mengembang, cakwe dicetak menjadi bentuk seperti tabung atau bulat, dan kemudian digoreng dalam minyak panas, hingga berwarna kecoklatan.
Proses penggorengan yang tepat memberikan cakwe tekstur bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Uniknya, cakwe peneleh memiliki banyak varian menu gorengan dengan rasa yang berbeda. Ada cakwe udang, cakwe ayam, roti goreng, hingga tersedia beraneka ragam gorengan. Setiap harinya, cakwe peneleh selalu antri pembeli. Jadi, bagi coffee people yang mager banget buat ngantri, coffee people bisa langsung beli frozen food cakwe peneleh di online shop. Untuk harganya sendiri, mulai dari 7 ribuan aja. Oh iya, Dik. Kamu udah selesai UAS? Udah selesai sih semua. Wah, udah keluar nih berarti nilainya. Iya kan pasti. Oh, dapat apa aja tuh? Dapat nilai B sampai A. Wah, lumayan sih. Nah, berarti kan abis ini kita liburan nih ya? Iya. Kamu udah ada rencana nggak buat berlibur? Sudah ada sih. Wah, berarti ada dong wisata di Surabaya yang bisa kamu spill? Ada dong. Ini dia rekomendasi 5 wisata di Surabaya. Yang pertama ada Kenjeran Park. Kenjeran Park atau yang biasa disingkat Ken Park adalah salah satu destinasi wisata kota Surabaya yang wajib coffee people kunjungi. Coffee people jangan ragu dengan fasilitas yang disediakan oleh Kenjeran Park. Terdapat waterboom dan bangunan megah seperti istana yang cocok untuk dijadikan spot foto. Lokasinya berada di Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jadi, tunggu apa lagi? Gas ramaikan! Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Area ekowisata ini ditanami oleh berbagai jenis tanaman bakau. Jadi, selain berwisata, coffee people juga bisa belajar mengenal jenis-jenis tanaman mangrove. Ekowisata ini berlokasi di Jalan Raya Wonorejo nomor 1, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Pantai Kenjeran. Di tahun 2021 lalu, Pemkot Surabaya merombak Pantai Kenjeran menjadi kawasan yang lebih tertata dan terlihat fresh di mata. Kini, kawasan tersebut terlihat sangat cantik dan cocok untuk dijadikan tempat hunting foto, terutama saat matahari terbenam. Pantai Kenjeran berlokasi di Jalan Sukolilo nomor 100 Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Surabaya. Untuk tarif tiket masuk, coffee people hanya perlu membayar sekitar Rp15.000 untuk menikmati indahnya sunset Pantai Kenjeran. Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Masjid Cengho Surabaya merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa dan menjadi simbol perdamaian umat beragama di Indonesia. Masjid Muhammad Cengho merupakan masjid yang memiliki sejarah kental berselimut bangunan arsitektur ala-ala bangunan Cina. Pintu masuknya menyerupai bentuk pagoda dan terdapat relief naga serta patung singa dari lilin yang berlafaz Allah. Lokasi masjid ini berada di Jalan Gading nomor 2, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Yang terakhir ada Hutan Bambu Keputih, Surabaya. Hutan Bambu Keputih memiliki suasana yang asri dan juga sejuk. Cocok nih buat coffee people ketika berkunjung ke Surabaya saat cuaca sedang panas. Suasananya yang sejuk membuat hutan ini dikunjungi oleh banyak wisatawan. Apalagi harga tiket masuknya gratis. Hutan Bambu Keputih berlokasi di Jalan Raya Marina Asri Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
Delia, kamu lihat apa? Oh, aku lagi ngeliat video keluaran terbarunya NCT Dream nih. Yaitu salah satu boy group Korea yang mana tuh dia lagi booming-boomingnya gitu loh. Banyak orang Indonesia juga yang fans banget nih sama NCT Dream. Kamu tahu boleh? Wah, kok berarti aku tahu pasti. Kenapa? Oh, ada yang suka sama salah satu musiknya. Lagu yang mana tuh? Yang lupa loh itu. Blackpink in your area. Oh, Blackpink in your area. K-pop yang akan dibahas pertama ada NCT Dream. Buat Coffee People yang suka banget sama boyband K-pop, pasti nggak asing sama NCT Dream. NCT Dream adalah subunit ketiga dari NCT. Grup ini terdiri dari 7 anggota yang memulai debutnya dengan usia rata-rata 15 tahun. Mereka memulai debutnya pada 25 Agustus 2016 dengan single Digital Chewing-Gum. Ada 7 anggota NCT Dream yaitu Mark Lee sebagai leader, Jeno, Jaemin, Haechan, Renjun, Chenli, dan juga Jisung. Baru-baru ini, NCT Dream baru saja merilis single Broken Melodies 19 Juni lalu. Single tersebut menjadi lagu pra-rilis untuk menyambut album comeback berjudul ISTG pada 17 Juli. Broken Melodies muncul di sejumlah platform musik online termasuk musik videonya di YouTube SM Town. Munculnya single dan musik video Broken Melodies tentu saja disambut gembira oleh para NCTzen. Selain itu, lirik dan makna lagu Broken Melodies juga membuat banyak penasaran para penggemar. Berikut adalah cuplikan lagu Broken Melodies. World Digital Song Sales. Lagu berjudul Du 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 memecahkan rekor sebagai video musik Korea yang paling banyak ditonton di YouTube dalam waktu 24 jam, mengungkapkan nama dan anggota terakhir dari grup ini pada tanggal 29 Juni 2016. Blackpink menjadi grup penyanyi perempuan pertama yang debut di bawah YG Entertainment dalam 6 tahun setelah 2NE1 dengan single debut mereka berjudul Square One yang rilis pada tanggal 8 Agustus 2016. Kemudian, kesuksesan komersial Blackpink di 5 bulan pertama, mereka membuat Blackpink mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi di acara penghargaan musik akhir tahun di Korea, termasuk Asia Artist Award, Melon Music Award, Golden Disc Award, Seoul Music Awards, dan Gaonchart Music Award. Sebagai tambahan Billboard, mereka menobatkan salah satu grup K-pop baru terbaik pada tahun 2016. Berikut cuplikan lagu yang menjadi lagu utama saat World Tour Born Pink mereka, Pink Venom. Wah, nggak kerasa nih, kita udah nemenin Coffee People semua dimanapun kalian berada. Dan ternyata kita udah di penghujung acara ya. Semoga rekomendasi dari kami bermanfaat untuk kalian. Dan sampai berjumpa di weekend selanjutnya. Kombinasi ya. Pagi-pagi. Ngopi-ngopi. Bye.